Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalia, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3. Di sini saya akan membahas materi modul 9, yaitu kegiatan remedial. Kata-kata remedi mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena saat kita duduk di sekolah dasar kita udah diperkenalkan apa itu remedi. Jadi, pengertian remedial itu sendiri adalah suatu kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang belum menguasai bahan pelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki penguasaan bahan ajar, sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, remedial berarti sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan. Dari sisi pengajaran, remedial berarti pengajaran ulang bagi siswa yang memiliki hasil belajar yang belum tercapai. Tujuan kegiatan remedial: membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan remedial adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Secara khusus, tujuan remedial adalah membantu siswa yang belum menguasai materi pembelajaran tertentu melalui belajar tambahan. Fungsi kegiatan remedial ada 6. 1. Fungsi korektif, yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. 2. Fungsi pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing. 3. Fungsi penyesuaian, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik yang dimiliki siswa. 4. Fungsi pengayaan, yaitu memanfaatkan sumber belajar, metode mengajar, dan media pembelajaran yang bervariasi. 5. Fungsi akselerasi, yaitu mempercepat siswa dalam menguasai materi pelajaran. Yang keenam, fungsi terapeutik, yaitu membantu mengatasi kesulitan siswa yang berkaitan dengan aspek sosial pribadi. Ada pendekatan dalam remedial. Pertama, pendekatan pencegahan preventive approach. Sebelum proses belajar mengajar, guru berusaha dengan berbagai cara untuk mengetahui kondisi awal para siswa dan memprediksi beberapa siswa yang mungkin akan mengalami kesulitan. Dengan demikian, guru dapat mencegah kesulitan berkembang secara berlarut-larut dengan menggunakan multimetode, alat peraga lengkap, dan gaya mengajar yang menarik dalam proses belajar mengajar. 2. Pendekatan penyembuhan kuratif approach. Pendekatan ini diberikan terhadap siswa yang nyata telah mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Gejalanya, prestasi belajar sangat rendah dibandingkan dengan kriteria. 3. Pendekatan perkembangan developmental approach. Guru dituntut senantiasa mengikuti perkembangan siswa secara sistematis. Caranya, guru secara terus-menerus memonitor siswa selama proses belajar mengajar. Setiap menemui hambatan segera dipecahkan bersama siswa secara terus-menerus. Ada beberapa jenis-jenis kegiatan remedial. Jenis-jenis kegiatan remedial itu apa aja sih? Nah, selanjutnya saya akan memaparkan jenis-jenis kegiatan remedial. 1. Mengerjakan kembali. Untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memerankan konsep guru, hendaknya memberikan banyak contoh atau memberikan banyak latihan menerapkan konsep yang sedang dibahas. 2. Menggunakan alat peraga. Untuk memudahkan siswa memahami konsep yang belum dikuasai, guru sebaiknya menggunakan alat peraga yang memudahkan siswa memahami materi. 3. Kegiatan kelompok. Diskusi atau kerja kelompok dapat digunakan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi yang dituntut. 4. Sumber belajar yang relevan.
Guru juga dapat menggunakan sumber belajar lain dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Poin terakhir yaitu prinsip-prinsip pembelajaran remedial. 1. Adaptif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. 2. Interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu mengetahui kemajuan belajar peserta didik. 3. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 4. Pemberian umpan balik. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. 5. Pelayanan sepanjang waktu. Pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan dan harus selalu tersedia programnya agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan keperluannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.